Bapak Ibu, tokoh masyarakat, dan juga sebagian masyarakat yang hadir yang juga saya hormati. Yang saya hormati Pak Wakil Ketua, Bapak-bapak dan Ibu anggota DPRD yang juga saya hormati dan saya kasihi. Sesuai dengan kesepakatan dalam rapat dengan pendapat pada waktu yang lalu dengan para perwakilan masyarakat yang diwakili para pembicaranya waktu itu Bapak Ruben Khalil, Bapak Yusuf, Pak Albert dan yang lainnya, disepakati untuk hari ini kita mengundang pemerintah daerah Kabupaten Samudra Jua untuk menjelaskan yang pertama kebijakan pemerintah daerah terkait dengan data bencana siklon tropis Seroja yang saya kira prosesnya sama-sama sudah kita ketahui, dan juga kebijakan pemerintah daerah terkait dengan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan bencana lagi. Saya kira itu yang disepakati pada waktu yang lalu Bapak sekalian, dan dengan memohon persetujuan dari kita semua. Izin bicara pimpinan. Pak Lori, silakan. Terima kasih pimpinan. Berdasarkan konfirmasi saya terakhir bahwa Pak Wakil Bupati berkenan untuk hadir di ruang sidang ini. Oleh karenanya pertama saya minta untuk kita bersabar sekitar 5-10 menit untuk menanti kehadiran Pak Wakil Bupati. Saya kira kita semua dapat memaklumi itu, bahwa dalam tuntutan masyarakat, perwakilan masyarakat kemarin menghadirkan Bupati. Karena Pak Bupati lagi berhalangan keluar daerah, maka Wakil Bupati bersedia hadir. Sehingga sekali lagi saya mohon untuk kita sedikit bersabar 5-10 menit ke depan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Lori yang terhormat. Nanti akan disampaikan oleh Pak Sekda. Sekali lagi dengan memohon persetujuan kita semua, maka rapat dengan pendapat ini saya nyatakan dibuka. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, berdasarkan ketentuan bab 8 persidangan dan rapat-rapat DPR itu yang diatur dari pasal 123 sampai 125, ada satu jenis rapat yang namanya rapat dengan pendapat, dan di paragraf ketiga pasal 142 sampai dengan pasal 173 seluruh pembicaraan di rapat ini diatur di dalam tata tertib. Oleh karena itu nanti saya berharap kita bisa patuhi sehingga proses ini bisa lebih bermartabat, dan proses ini sehingga tidak terjadi debat kusir, dan tentu saja setiap Bapak Ibu yang akan berbicara tentu kita akan persilahkan dengan mematuhi prinsip-prinsip yang telah kita sepakati dalam peraturan tata tertib DPRD. Mungkin sambil menunggu Pak Sekda, Pak Sekda sudah di dalam tadi diusulkan. Silakan Pak Denny. Baik, terima kasih pimpinan. Selamat pagi untuk kita semua. Salam. Hemat saya pimpinan supaya kita tidak menunggu waktu terlalu banyak. Ya, mungkin kita juga sudah datang. Jadi mungkin saya tidak bicara lagi banyak. Terima kasih. Terima kasih Pak Dominikus Danilano, Ketua Dewan yang terhormat. Kesempatan pertama kita berikan kepada Bapak Ruben dan kawan-kawan. Saya persilakan juru bicara masyarakat. Coba mic disiapkan. Pak Musa.
Maya kalau disiapkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami sebagai perwakilan masyarakat Kabupaten Sabuejua untuk menyampaikan hal-hal penting sehubungan dengan pendataan, verifikasi, validasi tentang bantuan dana seroja di Kabupaten Sabuejua. Yang pertama, kami ingin tanyakan kepada pimpinan dan anggota DPRD bahwa kesepakatan hari ini dilaksanakan RDP tanggal 7 ini adalah kesepakatan yang ditentukan oleh pimpinan DPRD, di mana tanggal hari ini akan hadir Bupati Sabuejua sebagai pemegang kuasa dan kewenangan yang ada hubungannya dengan juknis pelaksanaan daripada dana seroja ini. Kalau yang hadir hari ini hanya wakil bupati, apakah kewenangan ini diberikan kepada wakil bupati? Atau belum ada paham yang enak? Sehingga sebentar ini rekomendasi yang dibuat dari kesepakatan ini menjadi berarti dan sah. Jadi kami ingin bertanyakan dulu, ini kan waktu yang ditentukan oleh Pak Ketua setelah koordinasi dengan Pak Bupati. Ada hal yang maksa kami ingin kejelasan saja, karena menurut penjelasan di sini tanggal 2 itu, Bupati adalah mengambil keputusan terakhir tentang tanda tangan juknis dan segala macam, dan juga menyangkut dengan pertanggungjawaban dana seroja ini. Sebelum saya kembalikan ke Pak Ketua. Terima kasih. Terima kasih Pak Ruben. Di bawah Pak Sekda. Sebelum ke pemerintah mungkin Pak Ketua. Baik, sebelum ke pemerintah mungkin saya berpikir coba kita ubah mekanismenya. Saya berpikir kita memberikan kesempatan kepada pemerintah cuma untuk menjelaskan banyak hal, baik yang ditanyakan oleh Bapak Ruben tadi, ataupun terkait dengan karena pemerintah kan sudah buat juknis nih. Jelaskan dulu tentang itu semua, biar didengar oleh semua pihak, dan ada sesi nanti diberikan kesempatan untuk bertanya kepada masyarakat. Apabila ada hal-hal di sana yang tidak terakomodir di dalam juknis ataupun lain-lain, supaya kita tidak simpang siur Pak Ketua. Itu saya pikir. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Denny. Tadi kita menyepakati untuk kesempatan pertama pada para tokoh masyarakat yang hadir sebagai bentuk kelanjutan dari apa yang telah dilakukan pada waktu yang lalu. Mungkin Pak Sekda dan Pak Akif atau dilanjutkan biar jelas dijawab sekaligus. Saya tahu di persoalan masalah yang nanti bisa. Baik. Jadi itu tadi pertanyaan pertama ya. Yang kedua, saya mohon dari pemerintah, dari BPD, PU, tolong catat pertanyaan saya. Yang pertama, tentang pendataan awal bencana seroja yang terjadi tanggal 5 April 2021 oleh desa dan kelurahan, dan yang ditugaskan adalah para RT, sehingga dari pendataan itu dituangkanlah dalam SK nomor 141. Di situ sudah nampak kesimpang siuran. Ada nama korban, tetapi kategori kerusakan tidak sesuai dengan fakta lapangan. Dan ada rumah yang rusak, tapi tidak ada nama. Ada yang rusak kos, rumah singgah, bukan rumah tinggal, tapi masuk juga dalam SK. Kaitan dengan itu, kami bertanya, pihak mana yang verifikasi data itu sehingga SK 153 keluar lagi dengan setelah direview oleh APIP, maka terjadi kehilangan 430 KK. Mohon penjelasan ini dan bagaimana dengan nasib yang 430 tersebut. Yang berikut, selain 430 tersebut, masih ada yang belum didata seperti rumah daun atau rumah yang dihuni, abu-abu,
solusinya? Yang ketiga, apakah selama ini sudah ada sosialisasi dari BPBD dan juga pemerintah ke kecamatan-kecamatan sehingga tidak terjadi kesimpang siuran informasi seperti yang terjadi akhir-akhir ini? Yang berikut, verifikasi ulang terhadap 430 KK sudah sejauh mana dan apa hasilnya? Lalu bagaimana dengan KK yang nyata-nyata rumahnya rusak tetapi tidak didata hingga sekarang? Yang berikut, verifikasi yang dilakukan oleh Dinas PUPR waktu itu seperti apa atas SK 141 sehingga keluar 153? Apakah ada tim yang turun melihat langsung ke lapangan atau hanya duduk di tempat dan coret-coret? Mohon penjelasan, karena dari situ muncul SK 153 sehingga dari situ pula muncul beberapa polemik dan tanggapan-tanggapan. Ini dari RT, ini dari desa, ini dari kelurahan data yang kami dapat. Yang berikut, tahapan sekarang dalam menindaklanjuti pencarian dana seperti apa? Kenapa ada KK yang disuruh masukkan berkas seperti map buah, materi 2 lembar yang 20.000, fotokopi KK dan fotokopi KTP ke desa masing-masing. Namun saat memasukkan berkas tersebut, nama mereka sudah tiada. Mohon penjelasan. Nah, sampai soal itu. Yang terakhir, bagaimana dengan KK yang sudah pernah dibantu oleh Pemda lewat bantuan Saroja yang lalu, yaitu berupa uang, bantuan-bantuan dari kementerian dan lain-lain, dan juga berupa material, seng dan paku. KK yang sudah dibantu itu, jangan sampai nama mereka ada lagi pada SK 153. Ini terjadi fenomena kalau masih ada. Kami mohon kepada Dewan terhormat, mungkin Bapak Perdana sengaja mendiamkan ini sebagai yang melaksanakan fungsi pengawasan. Pertanggungjawaban keuangan sekian hampir miliar itu yang didapat dari pemerintah pusat dan kementerian dan lain, sudah sejauh mana itu? Dan mana datanya? Siapa sampai dapat? Supaya kami tahu tidak sampai fenomena. Karena masih ada masyarakat yang sampai hari ini rumahnya rusak, tetapi tidak masuk, tidak didata. Jadi mohon BPBD, pemerintah, tolong jelaskan bantuan-bantuan yang dapat waktu Saroja itu yang sudah bapak mereka bagi, jangan sampai ada yang fenomena. Ini harapan kami, mohon dijelaskan dengan sebaik-baiknya supaya pertemuan hari ini merupakan pertemuan yang terakhir, supaya pemerintah dan DPD bisa melaksanakan langkah-langkah untuk pencairan sebagaimana yang dikomentarkan oleh Karak, bukan Karak BPBD, bahwa beliau sudah kerja sesuai aturan. Hari ini kita lihat apakah sudah sesuai aturan? Kenapa bisa ada rumah-rumah yang didata? Siapa yang salah di sini? Kepala desa ada, RT, BPBD ada. Mohon jangan ada dusta di antara kita di ruangan ini. Sekian dan terima kasih. Bapak Robert kali juga sebagai juru bicara yang didaulat oleh Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan beberapa hal yang saya pikir sudah dicatat oleh Pak Wakil dan Pak Sekda. Oleh karena itu, kesempatan berikutnya kita kasih kesempatan kepada pemerintah. Izin pimpinan, izin saya bertambahkan. Baik, terima kasih pimpinan Dewan yang terhormat. Cukup kuat ya? Ya, saya tidak akan mengulangi, saya hanya menambahkan yang kurang. Oke.
Dua deh. Oke, baik. Terima kasih. Yang pertama, yang saya hormati Bapak pimpinan DPR dan anggota, yang saya muliakan Bapak Wakil Bupati, Pak Sekda dan jajaran. Kenapa saya harus muliakan? Karena yang saya pahami bahwa pemerintah ini adalah wakil Allah di dunia. Jadi kedatangan kami ke sini dengan harapan yang cukup besar bahwa keresahan kami akan terjawab hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau bilang bahwa persoalan hari ini tidak akan terjadi seandainya ada transparansi dari pemerintah. Kenapa saya bilang begini? Pasca perubahan SK 141 ke SK 153 itu terjadi hal yang benar-benar tertutup bagi publik. Kenapa? Saya tercatat 2 kali minta supaya SK 153 ini dipublikasikan lewat grup WA, tetapi permintaan saya tidak direspon. Yang mana di dalam grup WA itu diisi oleh pejabat-pejabat termasuk Bapak Sekda ada, mohon maaf, kemudian Bapak Bupati dengan pimpinan OPD. Itu di grup asosiasi Kades Saburai Jua. Saya 2 kali meminta itu untuk mempublikasikan supaya sekalian kita lakukan uji publik terhadap SK 153 itu. Tetapi sampai dengan informasi kemarin lewat media bahwa dari BNPB sudah melakukan penyaluran dana ke rekening BPBD, baru SK ini keluar dan kita melihat begitu banyak persoalan yang ditinggalkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang ingin saya tambahkan, saya ingin Bapak Kalak BPBD terutama ini harus mencatat ini secara baik. Kenapa saya tunjukkan kepada Pak Kalak BPBD? Karena Pak Kalak BPBD ini paginya omong lain, siang lain, sore lain, malam lain lagi. Kami masyarakat juga jenuh. Yang kami minta supaya apa yang disampaikan itu harus konsisten. Jangan saat ini ngomong lain, sebentar lagi ngomong lain. Yang kurang dari apa yang disampaikan oleh Bapak Ruben tadi, itu terkait dengan solusi bagi warga yang sudah terdata ini, yang ada di SK hasil review APIP ini, tetapi tidak ada kesesuaian antara klasifikasi kerusakan dengan kondisi real. Saya minta solusi untuk itu. Sebagaimana awal saya katakan tadi bahwa pemerintah kami anggap sebagai wakil Allah di dunia, sehingga kami berharap keresahan kami dapat terjawab hari ini. Sekian dan terima kasih saya kembalikan. Terima kasih Pak Cornelius Uli. Pak Wakil Pak Sekda. Mungkin yang kita bisa dijelaskan saja dari awal seluruh kebijakan ini apakah nanti oleh Pak Sekda atau Pak. Baik, salam. Helamatulahi. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Saburai Jua yang saya hormati, Sekda Saburai Jua, ya Bapak Wakil Ketua DPR, mohon maaf, Bapak Ibu pimpinan OPD, juga anggota DPRD Kabupaten Saburai Jua, Bapak-bapak camat, kepala desa, juru bicara. Hari ini Bapak Ruben Kadedipa yang saya hormati, singkatnya Bapak Ibu, hari ini di dalam pertemuan RJP tentang Seroja. Nah, karena itu hari ini adalah sebuah langkah awal bagi kita, di mana kita berbicara banyak hal menyangkut dengan keberadaan atau tahapan tentang penanganan Seroja di Kabupaten Saburai Jua. Bapak Ibu semua yang saya kasihi, pada hari ini tentu hari ini menjawab pertanyaan tadi daripada juru bicara Bapak Ruben Kadedipa bahwa terkait ketidakhadiran Bapak Bupati karena
beliau sedang bertugas dan delegasian tugas hari ini ke saya, sehingga saya bisa menjumpai Bapak Ibu semua. Dan tentu dengan terkait dengan kewenangan yang sebagaimana Pak Bupati selayaknya bahwa seluruh juri seperti yang tadi yang Bapak juru bicara tadi bicara, bahwa memang kewenangan ada di Bapak Bupati, sehingga hari ini perlu kita hasil hari ini sebentar kita akan laporkan kepada Bapak Bupati. Baik, Bapak Ibu semua, terkait dengan data-data Seroja yang sudah kita tahu secara bersama, bahwa sesuai dengan review API, bahwa total penerimaan atau total penerima daripada Bapak Ibu yang mengalami kerusakan Seroja ini kurang lebih 9.942. Padahal data awal daripada kita itu kurang lebih ada 10.000. Nah, berarti tidak ada kesesuaian data. Setelah saya tadi panggil Kepala BPBD, bahwa itu ada terkait dengan ketidaksesuaian data. Misalnya, ada yang menggunakan KK sama, sehingga itu perlu direview kembali. Yang kedua, ada KTP atau nomor induk kependudukan itu ada yang sama, sehingga dari 400 lebih itu yang review APID itu perlu kembali lagi kita pengajuan kembali lagi. Nah, karena itu kepada Bapak Ibu semua, terkait dengan pertanyaan tadi daripada juru bicara Bapak Ruben Kadedipa, hari ini tentu ini menjadi pertemuan yang sangat penting bagi kita tentang keberlanjutan atau keadaan yang 430 daripada masyarakat Sabu Rejua yang namanya tidak ada lagi setelah direview kemarin. Nah, karena itu bukan nanti akan ditambahkan oleh Pak Jafi, Pak Sekda. Untuk itu saya persilakan dulu kepada Bapak Ufi untuk menjelaskan kepada kita. Silakan. Baik, selamat pagi Bapak Ketua Dewan yang saya hormati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda, Bapak Wakil Ketua 1 yang saya hormati, Bapak Ibu anggota Dewan yang saya hormati, Bapak Ruben Kadedipa, dan semua yang hadir pada saat ini yang saya hormati. Saya ingin menjelaskan mulai dari alur dari muncul uang sampai di sana. Pada tanggal 24 Desember itu kami diminta supaya Enarnas Kabupaten Kota itu kami diminta supaya lengkapi administrasi. Jadi itu semua administrasi semua itu mulai dari perjanjian kerjasama antara Pemda dengan BNPB, kuitansi semuanya harus ditandatangani oleh Bupati saat itu, dan batasnya tanggal 30, dan itu tanggal 30 selesai, tanggal 31 disuruh kami cek uang sudah masuk atau belum. Tanggal 31 Desember 2021 itu kami cek di BRI, ternyata uang sudah masuk jam 9 malam, uang sudah masuk. Pak Ketua, izin Pak Ketua. Ya sebentar Pak Ketua, maksudnya begini Pak Ketua, jangan menjelaskan di tengah-tengah. Disesuaikan dengan apa yang tadi ditanyakan oleh Pak Ruben, supaya jangan kembali lagi. Begitu. Jadi saya pikir Kepala BPBD mencatat apa yang dipertanyakan oleh Pak Ruben dan teman-teman. Harusnya dijawab runut seperti itu, supaya tidak bolak-balik. Begitu Pak. Terima kasih Pak Ketua. Oke, terima kasih Pak Karyani Mujami, anggota Dewan yang terhormat. Saya hanya undang saja. Tolong jelaskan data satu persatu. Kita kasih. Iya. Boleh dari sini dulu. Data dulu. Jangan sampai uang Pak. Kita kasih kesempatan kepada Pak Lutfi untuk menjelaskan sejak Seroja ini menimpa kita. Jadi maaf ini ada banyak langkah yang diambil oleh pemerintah. Jadi tidak bisa dijelaskan.
bahwa semuanya tidak sempurna ya, bisa itu dijelaskan saja dari awal. Oke, Saya baik. persilakan. Saya minta maaf, sebenarnya saya mau menjelaskan itu berkat yang masuk. Sebenarnya saya mau menjelaskan itu. Nanti kalau saya masuk dengan aturan-aturan ini. Jadi waktu pendataan awal itu mulai dari desa, kelurahan, data dan disampaikan kepada kecamatan. Setelah itu tidak cukup. Dari PUPR, dari tim kita minta supaya rekrut tenaga verifikasi dari tiap desa kelurahan. Di sini ada syarat. Syaratnya adalah tamatan SMA, ijazah SMA sederajat. Yang kedua, punya HP Android. Yang ketiga, bersedia mengambil sumpah. Setelah itu, mereka turun foto dan kita hargai satu lembar foto itu dengan 5.000. Dan foto-foto itu dikasih kepada tim pendata saat itu. Untuk bisa menentukan kelas ringan, berat dan sedang. Baru muncullah SK. Jadi mungkin hanya berdasarkan laporan dari desa kelurahan maka muncul SK 141. Setelah itu mulai kita rekrut itu yang muncul SK 153. Jadi akhirnya SK 141 dimatikan oleh SK 153. Nah untuk itu kita juga saya sudah menghimbau kepada para kepala desa lurah supaya bagi saudara-saudara kita yang merupakan korban seroja juga itu akan diusulkan kembali. Itu akan diusulkan kembali. Nah, sedangkan SK 153 yang setelah direview oleh APIP itu dikeluarkan atau dikurangi 430. 430 itu kami sudah rekap secara keseluruhan dari desa kelurahan dan kami akan berikan kepada dinas kependudukan untuk dia validasi, kemudiannya dia lengkapi. Setelah itu kami akan usulkan kembali ke BNPB dan itu saya sudah berkoordinasi dengan BNPB. Langkah ketiga itu yang nanti saya sudah minta juga kepada para kepala desa itu supaya mendata kembali untuk kita usulkan kembali data yang mungkin warga yang belum sempat masuk. Mungkin dalam SK 141 dan suratnya ditujukan kepada bupati. Nantinya bupati akan diskusi kepada kami supaya kami rekap secara keseluruhan supaya kami bisa usulkan ke BNPB lagi. Karena BNPB itu dia menjalankan misi kemanusiaan. Jadi saya sudah koordinasi. Begitu. Kemudian langkah-langkah pencairan ini dan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Pak Kadi bahwa ini kita belum sampai pada langkah pencairan. Kita ini masih langkah persiapan tenda. Persiapan tenda itu mulai dari juknis, kemudiannya tim teknis dan tim pendampingan masyarakat. Kemudian untuk di BPBD ini kan kita ini kan tenaga kurang. Untuk itu kami juga rekrut tenaga administrasi. Karena kita mau layani 9.942 KK ini memang perlu tenaga. Kalau kita saling mundur, bro. Lanjut dulu, lanjut ya, ya. Ini gilirannya Pak Ando. Ya. Silakan. Yang berikut bahwa hasil review APIP ini memang kami sudah bagi ke desa kelurahan supaya dia bisa verifikasi dan validasi. Setelah itu mereka akan bawa kembali ke BPBD supaya kami buat dia punya draft untuk SK kembali. Dan setelah juknis sudah ada, nanti juknis sudah ada, dan tim teknis sudah ada, tim pendampingan juga sudah ada, kita akan lakukan sosialisasi di setiap kecamatan. Itu yang akan kami lakukan di situ. Pimpinan, Kami selesai. ini simpang siur. Sampai selesai dulu nanti. Karena masih ada yang. Itu yang berikut menyangkut dengan berkas yang saya minta, yaitu map hijau, map kuning,
map merah dengan diisi dengan Itu hal teknis. ya, Dijelaskan pertanyaan siapa tadi? yang diisi dengan KTP, fotokopi KTP, fotokopi. Saya potong dulu, karena saya bertanya, minta maaf Pak begitu. Kalau Anda menjelaskan berkas, saya ingin bertanya, bagaimana dengan orang sudah memasukkan berkas, lalu namanya tidak ada lagi? Sementara orang cari materi saya mati Pak, beli 30.000 satu. Oke, dijelaskan Pak tambah. tidak menjelaskan pertanyaan saya, bagaimana dengan data 141 yang nama-nama mereka ada, lalu hilang 153. Sudah sejauh mana sudah musuh tidak? Jangan bilang mau mengusut. Ini sudah 1 tahun ini. Kapan ada musuh itu? Dan di mana itu? Oke. Pimpinan, Kasih. saya kira begini, kita sudah sepakat tadi Kasih soal solusi. mekanisme rapat seawal. Kasih solusi. Terlepas seberapa kualitas yang disampaikan oleh pemerintah, kita menanti saja ruang masing-masing itu. Oke. Sehingga Berikan aja. apa terorganisir ini pembicaraan ini. Dulu silakan dilanjutkan. Jadi baik. Tolong jangan dipotong ya. Sampai saya bisa dulu. Silakan. Jadi baik, saya lanjut dengan berkas yang saya minta. Jadi berkas itu tujuannya supaya mempermudah masyarakat tidak pergi antri lagi di bank. Yang kedua, kalau buka sendiri-sendiri pasti ada pakai uang. Untuk itu, kemudiannya kalau buka sendiri-sendiri pasti tercecer kiri kanan dan kita sulit. Habis tahun pun tetap buka rekening uang habis. Untuk itu, semua berkas itu dibawa ke BPBD, kemudian kita koordinasi dengan bank langsung buka dari desa kelurahan. Yang berikut, bahwa tadi apa yang disampaikan oleh Pak Rukadi, bahwa setelah orang sudah kumpul habis berkas, kemudian namanya hilang. Makanya saya bilang, Bapak Kepala Desa Lurah, supaya jangan pakai daftar yang terbang di udara. Apa yang makanya saya bedakan yaitu apa yang saya kasih, saya sudah kasih tanda yaitu ada tanda tangan saya dan cap BPBD. Itu membedakan antara SK yang lain dengan SK yang berhubungan dengan uang. Jadi mungkin ada yang pakai SK 153. Kalau pakai SK 153 sudah jelasnya saya tidak mau pakai, karena kalau lebih daripada itu yang dikasih uang adalah 9.942, sedangkan pakai SK 153 dikasih 10.372. Uangnya saya ambil dari mana? Begitu. Jadi terjadi pengurangan sebanyak 430 itu. Nanti kita sudah kirim ke Dispenduk supaya dia lengkap validasi verifikasi, kemudian dilengkapi, kita akan kirim ke BNPB dan saya sudah koordinasi dengan BNPB. Cukup? Ada yang mau cukup? Cukup? Oke. Ada yang mau tambahkan Pak Asiknya? Untuk melengkapi yang disampaikan oleh Industri. Oleh Pak Tigla, biar runut penjelasannya, saya kira saya pertegas kembali apa yang kita catat dalam pertemuan sebelum ini Pak Tigla, pertemuan kedua dengan masyarakat ini, biar nanti dijelaskan secara runut nanti Pak Wakil maupun Pak Sekda sebagai ex officio kepala BPBD ya. Menurut tema saya ini sudah mewakili sebenarnya yang disampaikan oleh Bapak Ibu masyarakat tadi Pak Ketua. Yang pertama itu yang diharapkan dari pertemuan hari ini, kita mau dengar kebijakan pemerintah daerah itu terkait data bencana siklon tropis Roja, baik mereka yang terakomodir dalam review aktif BNPB maupun yang di-reject oleh aktif itu sebanyak 430 orang. Juga mereka-mereka yang namanya
tidak terakomodir dalam SK 153 karena saya tidak serta pada pertemuan itu. Ini yang diharapkan hari ini harus terjawab. Kebijakan pemerintah seperti apa terhadap mereka-mereka yang namanya belum terakomodir itu. Kemudian hal kedua, kebijakan pemerintah daerah terkait penetapan klasifikasi kerusakan rumah korban bencana siklon tropis Roja yang terindikasi tidak sesuai dengan kondisi real. Ini tentu mengarah pada verifikasi tahap akhir ini sebelum dilakukan pencairan. Ini yang kita mau dengar, kebijakan pemerintah daerah hari ini terkait itu tidak sinkronnya. Ya, data yang sudah divalidasi sebenarnya ada yang rumahnya mestinya rusak ringan menjadi rusak berat muncul dalam hasil review API. Kebijakan ini apakah kita akan lurus saja bayar sesuai itu nama yang muncul dari hasil review API itu, ataukah ada kebijakan lain? Ini tolong disampaikan nanti kepada masyarakat sehingga pertemuan hari ini menjadi pertemuan terakhir. Yang ketiga, kebijakan pemerintah daerah terkait model pertanggungjawaban. Ketika ini sudah kita cairkan uangnya, pertanggungjawabannya seperti apa? Karena ini sudah berjalan 1 tahun ini, rata-rata korban bencana ini kan sudah lakukan ini rehabilitasi terhadap rumahnya. Apakah ini masih dalam bentuk nota belanja? 1. Itu pertanyaannya. Kalau misalnya nota belanja, ukuran demi rusak ringan misalnya, 1 lembar saya rusak sama juga dengan 10 lembar saya rusak. Soalnya bagaimana dia cara mempertanggungjawabkan? Apakah uang harus dikembalikan sebagian, ataukah dia akan itu kumpul nota sesuai yang dia ganti saja 1 lembar saya misalnya? Saya kira ini harus ditegaskan hari ini, sehingga masyarakat tidak itu pulang dan bertanya-tanya kembali bagaimana cara kita untuk mempertanggungjawabkan. Nah, saya kira 3 hal itu Pak Ketua yang harus dijelaskan secara runut nanti. Menurut hemat saya ini sudah cukup mewakili. Nanti ditambah dengan beberapa hal lain, kenapa tiba-tiba itu ada orang yang tidak muncul namanya, saya kira sudah diangkat oleh Pak Ruben tadi dan teman-teman. Sehingga saya harapkan kelompok masyarakat, Bapak Ibu semua, tolong bersabar tunggu giliran ya, supaya kita tidak kacau dalam ruang sidang dan panjang nanti rapat kita. Kita simak baik-baik penjelasan dari Pak Wakil Bupati dan Pak Sekda. Kalau ada yang kurang, saya kira kita akan buka ruang nanti untuk Bapak Ibu bisa bertanya kembali. Saya kira demikian Pak Ketua, terima kasih. Terima kasih Pak Wakil. Pak Wakil Bupati sudah. Izin bicara dengan Mungkin direspon dulu. Direspon dulu ya. Dengan Pak Wakil. Oke, baik, terima kasih. Silakan. Terima kasih yang saya hormati Bapak Wakil Bupati, Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua, Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Satu Regua, teman-teman dan OPD, Bapak Ibu dari masyarakat yang hadir saat ini untuk mewakili masyarakat dan menyampaikan hal-hal berkaitan dengan rencana Seroja pada tanggal 5 April yang lalu. Saya mungkin agak kasih input dalam menyampaikannya. Jadi baik, yang pertama, kita semua pemerintah sebenarnya rindu untuk memberikan bantuan ini kepada semua masyarakat. Kalau bisa semuanya dapat, itu harapan kami. Selanjutnya, pada waktu yang lalu ketika terjadi bencana itu, singkatnya semua pada hiruk pikuk. PKW semua hiruk pikuk karena punya rumah juga rusak. Kemudian kepala desa semua juga mengalami hal yang sama, tidak ada yang luput di daerah ini. Kita semua mengalami hal yang sama. Dan kami waktu itu didatangi oleh pejabat dari BNPB Pusat dan Pak Gubernur, kemudian Pak Wakil Gubernur. Kami diminta untuk segera melakukan pendataan dengan model diarahkan dari kementerian, dari BNPB. Dan kami guide sama Dinas PU, Dinas Perumahan Rakyat, yang mengetahui secara teknis model pendataan seperti apa untuk mengetahui tentang rumah-rumah yang rusak itu. Pendataan pada waktu itu yang pertama SK 41 141 itu diambil data dari kepala desa, dihimpun jadinya SK 141. Ketika kami diberikan pola pendataan pada waktu itu harus menggunakan peraturan dari Kementerian PU,
patron itu harus kami pakai, maka kami pada saat itu merekrut tenaga-tenaga yang saat itu juga sulit kami rekrut. Diwajibkan harus punya HP Android. Kemudian pertanyaan waktu itu, uang datang dari mana? Orang tidak mau kerja bakti saat itu, mungkin saat ini juga. Akhirnya waktu itu ada uang yang masuk dari beberapa donatur masuk ke rekening, ada rekening Bank NTT, Bank BRI. Kami pakai dana itu untuk di satu tempat 5.000 rupiah. Mereka melakukan pendataan. Singkat cerita, hasil pendataan pada waktu itu lahirlah keputusan 153 yang merubah 141 itu. Ketika 153 jadi, maka fokus kami adalah pada SK 153. Dikirim ke BNPB dan direview oleh aparat pengawas internal di sana, dan 430 keluar. Tidak layak didapat karena jati diri mereka, identitas mereka ada yang sobek dan segalanya. Akhirnya tinggallah 9.942. 9.942 itu yang kami arahkan, karena memang uang yang masuk juga ke BRI itu untuk 9.942. Jadi kami fokus pada waktu itu, pada 9.000 itu. Pertanyaan sekarang, 430 ini mau diapakan? Siapa yang tanggung terhadap mereka? Upaya kami adalah, karena ini menyangkut jati diri dan orang-orang itu, maka kami ada, saya bilang di Bandung, saya kasih ke Dinas Kependudukan untuk verifikasi kenapa mereka menggunakan kata yang lain. Kemudian kata itu yang mengenai identitas dan begitu. Dan setelah nanti kami dapatkan dari Dispenduk, kami harus arahkan ke BNPB. Bagaimana Ampras 30? Karena kami dalam SK 153 kami ajukan dengan jumlah yang seperti itu. Kami akan meminta supaya mereka Ampras 30 ini dilayani. Sekarang menjadi pertanyaan adalah ada desakan dari masyarakat untuk bagaimana yang tidak terakomodir pada SK 153. Ini menjadi soal. Saya bilang sebagai pemerintah, kalau memang data itu valid, kami ajukan. Kami ajukan ke BNPB untuk diapakan orang-orang ini dengan kondisi-kondisi yang ada. Dari 9.942 juga ada yang mengundurkan diri. Ada yang mengundurkan diri lewat surat mereka resmi dan kita terima. Dan juga dari 9.942 ini, kalau ada yang nanti tidak layak, uang ini tidak mungkin kita alihkan ke tempat lain. Kami akan laporkan lagi ke BNPB setelah kami arahkan 9.942 yang sampai pada tahapan penyusunan pembuatan rekeningnya model seperti apa, ada sisa berapa, kami akan tanyakan, kami akan ajukan Ampras 30 itu juga, apakah akan diarahkan kepada mereka, itu nanti kami dapatkan dari BNPB, baru kami bisa lakukan laporan itu. Sekali lagi, untuk di luar dari 153, kalau memang valid datanya, kami akan ajukan. Untuk turun ke lokasi melakukan pendataan lagi, ini jadi sulit bagi kami. Bukan masalah, ya selain uang, kemudian kondisi lapangan itu kan sudah selesai, kami sudah, nanti kami, ya terus terang, kami juga sulit untuk menghadapi hal seperti itu, tidak gampang. Ya sekali lagi, kami akan lakukan langkah-langkah yang tadi, dan saat ini dia punya juknis siap ditandatangani oleh Bapak Bupati, karena memang ada beberapa hal yang tidak tepat di daerah ini. Juknis itu kami pedomani dari aturan yang lebih tinggi, dan kami sesuaikan dengan kondisi dan kemampuan daerah. Sekali lagi, Bapak Bupati besok balik dan tanda tangani, dan dengan juknis itu menjadi patron untuk kita melakukan apa dari uang 127.795.000 juta itu. Kita mengarahkan itu dengan pola-pola yang ada. Hal-hal yang sifatnya teknis, saya bilang pada kepala BNPB, tolong dibuat supaya sesederhana mungkin. Karena masyarakat kita ini, masyarakat sangat sulit punya akses dengan hal-hal yang lain. Saya tekankan pada hal seperti itu supaya masyarakat jangan jadi simpang siur.
simpang siur untuk kalau nama mereka sudah ada, kita bisa arahkan kepada mereka. Dan juga hal-hal yang tadi ditanyakan bagaimana kalau sudah mereka sudah perbaiki rumah dan sebagainya, ada dalam juknis sudah diatur seperti itu. Sekali lagi juknis itu setelah ditandatangani baru kami bisa sampaikan kepada kita semua memang kepentingan yang berkaitan dengan ini. Baik, ini saja penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kami siap diaudit bila mana waktunya untuk penggunaan uang yang datang dari para donatur, simpatisan yang dari luar semua kami ada simpan semua. Kami siap diaudit oleh yang berkompeten melakukan audit untuk itu kepentingan itu. Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih Pak Sekda. Pak Fiksa. Baik, terima kasih pimpinan. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati dan Pak Sekda serta para staf yang hadir dalam rapat dengar pendapat hari ini. Juga yang saya hormati teman-teman para camat, kepala desa, lurah, BPD, dan anggota masyarakat yang hadir di sini saat ini, teman-teman wartawan yang saya hormati, saya kasihi. Berdasarkan apa yang dijelaskan tadi, sebenarnya saya lebih gamblang bagi saya apa yang barusan disampaikan oleh Pak Sekda Kabupaten Samudera Jua. Apa yang disampaikan oleh Bapak Sekda ini juga, alur-alur yang disampaikan oleh Bapak Sekda ini juga adalah gambaran sebenarnya yang kami dapatkan ketika kami dari Komisi 3, kebetulan saya sebagai pimpinan Komisi 3 dan teman-teman Komisi 3 melakukan konsultasi ke BNPB. 3 kali kami konsultasi ke sana soal ini, dan juga pertemuan dengan Kalak BPBD Provinsi itu dalam kurang lebih ada 3 kali pertemuan. Hampir senada dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sekda sekarang menyangkut alur Dana Seroja ini. Hal yang berikut juga yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kemudian sekarang timbul persoalan. Persoalannya adalah apa? Salah satu persoalannya adalah masyarakat telah menunggu sekian lama, hampir berulang tahun, kurang beberapa bulan lagi kita tahu persis bahwa bencana seroja terjadi di Samudera Jua itu terjadi pada bulan Mei, April ya, bulan April, maaf, pada bulan April, 6 April atau berapa April ya, 5 April. Ini sedikit lagi sudah berulang tahun ini. Sudah sekian lama masyarakat menunggu. Sebenarnya langkah-langkah untuk percepatan terhadap ini, beberapa kali kami di Komisi 3 kebetulan yang mitra kerja kami adalah BPBD Kabupaten Samudera Jua, kami mendorong untuk dilakukan langkah-langkah percepatan yang dilakukan oleh komisi saat itu. Beberapa kali kami dari komisi juga mengundang Pak Kalak BPBD Kabupaten Samudera Jua ini untuk turun bersama-sama ke BNPB di Jakarta, demikian juga ke BPBD Provinsi. Supaya apa? Supaya jangan ada perbedaan persepsi. Supaya apa? Supaya mempercepat keseluruhan proses. Kenapa? Karena saat konsultasi kedua kami ke BNPB itu, bahkan salah satu direktur di sana, kalau saya tidak salah ingat saat itu direktur RR-nya menyampaikan bahwa Bapak dan Ibu, ini memang terkesan terlalu terlambat sekali untuk NTT ini, bahkan Kabupaten Samudera Jua. Itu yang Jeneponto, bicara Jeneponto itu sendiri, itu belakangan dari Samudera Jua, tapi sudah kita clearkan semuanya. Mereka bilang, oke lah, sampai di situ mungkin persoalan data seperti yang disampaikan dari Bapak Kalak BPBD tadi dapat dipahami, karena seperti apa yang Pak Sekda sampaikan tadi, bahwa kita semua berada dalam keadaan kalut dan juga kekurangan tenaga di Kabupaten Samudera Jua. Tetapi kemudian semakin tidak memuaskan ini adalah apa? Sehingga masyarakat sampai datang ke gedung DPRD ini. Sebenarnya kalau prosesnya normal-normal saja, saya pikir tidak perlu masyarakat datang sampai ke sini membuat kerja dan segala macam, mungkin kerja di sawah, kerja di kebun. Kalau ini berjalan normal, artinya sesuai dengan harapan masyarakat, tidak terlalu berlama-lama. Kenapa saya katakan begini?
Sebenarnya kan pemerintah daerah ini punya perangkat sampai ke tingkat RT RW. Selain perangkat yang ada di kabupaten, ada perangkat sampai tingkat RT RW. Seharusnya ini fungsi semua bisa dimaksimalkan untuk mempercepat penyaluran dana bantuan ini. Kenapa begitu? Kembali kepada tadi apa yang disampaikan oleh Pak Sekda tentang alur sebenarnya tentang untuk dana Seroja ini. Alurnya kan adalah berdasarkan dari SK 141, kemudian dirubah menjadi SK 153 karena ada verifikasi yang dilakukan juga ada petunjuk teknis dan lain sebagainya. Jadilah SK 153 menjadi SK final dari Kabupaten Saburai Jua, dikirim ke provinsi, diteruskan ke BNPB. Sampai di BNPB, mereka juga menyatakan mereka tidak punya kewenangan untuk menghilangkan nama orang. Mereka hanya melakukan review audit dalam rangka memastikan keabsahan data kependudukan yang dikirim dari sini. Sampai di situ, karena ada beberapa persoalan tentang data kependudukan yang dikirim berdasarkan SK 153 itu, setelah direview oleh audit, maka dieliminirlah 430 nama dan yang tinggal adalah 9.942 nama hasil review audit. Dikembalikanlah ke Kabupaten Saburai Jua. Menurut saya, hemat saya, seharusnya setelah dikembalikan ke Pemda Saburai Jua itu, Pemda melakukan persiapan katakanlah beberapa saat, lalu kemudian data hasil review audit tersebut harusnya didistribusikan ke tingkat kecamatan, bahkan sampai ke desa-desa untuk divalidasi atau diverifikasi kembali ke sana. Karena apa? Karena seperti yang disampaikan tadi, bahwa kita semua dalam keadaan kalu, tentu orang-orang di dalam desa lebih tahu tentang kebenaran data yang ada ini. Mungkin kepala desa bisa tahu, oh betul, Bapak si A itu rumahnya rusak, itu memang rusak betul. Kalau Anufi sendiri kan tidak mungkin tahu sebagai karat. Apalagi mungkin desa sampai di atas gunung sana. Jadi sehingga lebih penting, lebih transparan. Misalnya dikembalikan ke desa, ditempelkan di sana, tidak perlu satu Saburai Jua ditempelkan di satu desa. Mungkin dari BPBD bisa memilah khusus untuk desa A, data hasil review BNPB itu ada berapa jumlah nama yang dihasilkan, kembalikan ke desa tersebut, ditempel di balai desanya, masyarakat bisa melakukan review di sana. Oh benar, si A rumahnya betul rusak berat, si B rusak ringan. Oh yang ini ternyata dia rusak ringan, tapi kenapa kok bisa namanya bisa rusak berat? Proses itu terjadi, dibuatkanlah berita acara di tingkat desa. Kepala desa dan BPBD bertanggung jawab bahwa data validasi di tingkat desa tersebut benar-benar valid, dikirim kembali ke kabupaten, kepala BPBD, diteruskan ke Pak Bupati, dibuat ke dalam SK juknisnya. Ketika juknis selesai kan proses pencarian, persiapan proses pencarian akan dimulai. Tidak seperti sekarang menjadi abu-abu. Juknis bahkan belum ditandatangani Pak Bupati, ada masyarakat yang katanya sudah buka rekening. Kemarin disampaikan 6.000 lebih masyarakat sudah buka rekening. Para juknis belum ada. Ini akan menimbulkan persoalan baru saya kira. Bagaimana seandainya masyarakat yang sudah buka rekening lalu tiba-tiba namanya tidak keluar dalam SK Bupati yang terakhir? Ini akan jadi persoalan, masyarakat pasti ribut. Sehingga saya bilang bahwa ini cara kerja model begini, kita tidak mencari solusi. Justru kita akan menciptakan persoalan baru. Sehingga dengan demikian dari ruang sidang dewan yang terhormat ini, kebetulan Pak Wakil Bupati hadir, Pak Sekda hadir, sebagai anggota DPRD saya minta tolong direview kembali mekanisme kerja dari teman-teman di BPBD ini. Saya tidak bilang mereka tidak kerja, mereka kerja. Sebagai manusia tentu dengan segala keterbatasan, mungkin mereka punya keterbatasan. Tetapi sebagai jajaran pemerintah yang lebih tinggi, tolong ini dilihat kembali. Apakah efektif cara kerja model seperti ini? Seperti saya bilang di awal tadi, pemerintah ini kan berjenjang, punya aparat sampai ke tingkat RT RW. Dapat dimanfaatkan semuanya ini untuk mempercepat proses ini sebenarnya. Kalau kita mau sama-sama, saya yakin kita mau. Tetapi mungkin masih terkendala pada mekanisme yang akan ditempuh saja. Mungkin itu. Saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Eki. Pak Lores dulu baru kembali ke ini. Baik, terima kasih
Pak Ketua, yang terhormat Ketua, Wakil Ketua, dan Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Samosir Jua, Bapak Wakil Bupati yang saya hormati, Bapak Sekda, Bapak Ibu pimpinan OPD, Bapak Camat, Kepala Desa, DPD, dan perwakilan masyarakat yang saya hormati dan banggakan. Yang pertama, dari penjelasan atau pemaparan yang disampaikan oleh Pak Sekda selaku ex officio Kepala BPBD Samosir Jua dalam penanganan ini menggambarkan secara jelas dan nyata bahwa sumber kegaduhan dan sumber keresahan di tengah-tengah masyarakat ini dilahirkan oleh Bapak Kepala BPBD Samosir Jua. Kenapa saya katakan begitu? Yang pertama, keputusan Kepala BPB nomor 27 tahun 2021 ini belum diterima oleh satu kepala desa pun di Kabupaten Samosir Jua. Kedua, jelas dalam bab 5 terkait pelaksanaan program bantuan stimulan perbaikan rumah ini, pada tahapan persiapan itu ada pembentukan TPM. Dalam hal ini dibentuk berdasarkan juknis yang ditandatangani kepala daerah. Kita tahu bersama bahwa sampai hari ini juknis itu belum ditandatangani oleh Pak Bupati dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang telah disampaikan oleh Pak Sekda tadi. Tetapi dengan pongahnya Kepala BPBD membuat kegaduhan di tengah masyarakat dengan memerintahkan camat kepala desa melalui surat elektronik yang berubah sewaktu-waktu di grup asosiasi kepala desa di Kabupaten Samosir Jua. Memerintahkan untuk mengumpul map 2 buah dengan warna tertentu dengan klasifikasi kerusakan tertentu. Pertanyaannya, kapan diverifikasi lalu kapan orang itu ditetapkan dengan status itu sedangkan ruang perubahan itu masih ada dari berat ke sedang atau sedang ini masih ada ketika ini terjadi. Itu salah satu fakta hari ini sumber kegaduhan yang dibuat oleh Kepala BPBD. Oleh karenanya kepada Pak Sekda selaku ex officio diminta untuk dengan tegas supaya memerintahkan Kepala Kalak BPBD ini tidak menciptakan kegaduhan-kegaduhan yang tidak perlu. Jangan dengan ponga dan datang ke camat, kepala desa, ke masyarakat seolah-olah barang ini adalah uang pribadi. Tanpa juknis memerintahkan seenaknya saja. Hal ini akan menjadi bom waktu. Hal ini akan menjadi bom waktu bagi teman-teman kepala desa di tingkat masyarakat. Karena masyarakat sudah terima 2 unit, kumpul materi dan dokumen-dokumen yang lain. Atas dasar apa itu sedangkan juknis belum ada? Ini yang saya bilang Kepala BPBD sementara menjelekkan Bupati dan Wakil Bupati dan Sekda selaku ex officio. Sehingga hal ini perlu diperhatikan. Hal berikut, Pak Sekda, terhadap pernyataan pemerintah yang disampaikan di ruang sidang ini, bahwa yang 430 ini akan dapat diusulkan kembali ketika administrasi kependudukan mereka diperbaiki oleh Dispendum. Pertanyaan saya, ada tidak dasar hukum di situ atau hanya hasil konsultasi tanpa surat, tanpa legal standing yang jelas? Jangan sampai kita hanya membangun narasi-narasi di tengah masyarakat, memberikan harapan-harapan di tengah masyarakat tanpa ada dasar itu. Jika surat penegasan atau surat resmi dari BNPB terkait pengusulan ulang ini belum ada, saya berharap Pemda meminta itu atau melakukan upaya untuk mendapatkan perintah resmi untuk pengusulan ini. Jangan sampai hanya kita hanya menjawab, memberikan harapan supaya meredam kegaduhan untuk melahirkan kegaduhan baru di waktu-waktu yang akan datang. Saya kira kita harus terbuka dengan masyarakat terkait hal-hal seperti ini. Juga yang berikut saya minta untuk misalnya 430 ini nantinya tidak diakomodir lagi, maka Pemda dan DPRD berpikir untuk bagaimana membantu orang ini, apa tahun ini, tahun depan, atau kapan saja, tetapi pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat ini. Itu yang seharusnya kita berikan kepada masyarakat, bukan dengan membangun narasi tanpa dasar, memberikan informasi-informasi tanpa dasar. Itu. Jadi kembali seperti apa yang saya sampaikan tadi,
Juklak ini belum diterima oleh kepala desa, juknis belum ada, sehingga seluruh aktivitas mulai dari proses persiapan sampai dengan pengorganisasian dan pelaksanaan semua itu di-stopkan sementara sampai juknis ini ada. Ketika juknis sudah ada, baru perintahkan melalui surat resmi, bukan melalui WA, untuk dilakukan dengan adanya PTM yang dibentuk melalui juknis yang diterbitkan bupati itu. Bukan saya yang kepala BPD. Itu saya kira pimpinan yang dapat saya sampaikan untuk sementara, untuk menjadi perhatian dan pertimbangan kita semua, terutama di pemerintah daerah. Terima kasih. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, sebelum dilanjutkan, saya berpikir ingatkan jam 2 Pak Sekda dan Kepala Badan Penanggulangan ini akan Fikom dengan BNPB. Jadi kita menggunakan waktu ini secara tembak mungkin bisa. Iya. Pak Ketua, saya mau sedikit. Pimpinan izin pimpinan. Oke, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin anggota di sini berikutnya bisa. Anggota DPR di sesi berikutnya lagi. Di sesi berikutnya, kalau masalahnya sama, saya kira Pak Ketua, Saya bicara masalah yang jadi pusat kayak yang keributan dan lain-lain. Ini yang kita saya kira sama dan masalahnya Pak Fikri. Tidak ada hal yang lain. Pak Ketua, saya hanya mau bicara Oke, tentang Pak Dedi dulu, Pak Dedi dulu, Ibu Koordinator ya. Baik, terima kasih pimpinan. Ulang ya. Saya singkat-singkat saja. Supaya yang lain bisa dapat bicara. Memang kita disibukkan dengan terjadinya kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Tadi saya tidak mau ulang lagi apa yang diangkat oleh teman-teman yang terdahulu terkait dengan sangat tertutupnya BPBD terhadap informasi yang semestinya harus diketahui oleh masyarakat. Saya hanya menambahkan beberapa poin yang jadi biang keributan di masyarakat agar juknis yang belum ditandatangani ini dapat disesuaikan dengan kondisi-kondisi yang ada. Karena juknis itu jadi dasar hukum, dasar aturan masalah pembagian dana saroja. Yang paling pertama untuk kita informasikan semua, untuk kita semua terkait dengan review APIP. Review APIP ini meninggalkan masalah. Walaupun ada niat dari masyarakat untuk dari pemerintah untuk mendata kembali itu, tetapi itu jelas jadi pusat keributan masyarakat yang ini. Karena sesungguhnya di sana ada orang yang benar-benar rusak, tetapi oleh review APIP hilang. Yang berikutnya saya singkat-singkat saja, poin-poinnya saja. Ada orang di desa yang ikut menumpangi itu. Nama tidak masuk di SK 153, tapi tiba-tiba muncul di SK yang terbaru. Ini yang jadi permasalahan. Satu. Yang berikutnya yang jadi permasalahan di tengah masyarakat saat ini, timbul kecemburuan dan lain-lain. Kios yang rusak, namanya ikut masuk. Sementara yang benar-benar rubuh, contoh seperti ini. Ini nenek ini tidak masuk namanya di SK 153 dan lain-lain. Jadi semua SK yang dibikin oleh pemerintah itu bermasalah karena tidak disosialisasikan. Padahal dulu PLT Bupati di ruang sidang ini mengatakan bahwa akan ditempel di desa-desa itu SK itu. Tetapi itu tidak dilakukan. Dibuka seperti ini. Ini ada banyak ini. Ini yang tidak masuk di nama SK 153. Ini real. Saya buat diantar masyarakat. Ini persoalan-persoalan yang seperti ini yang kita tidak awas dari awal. Ini real ini. 153 orang ini tidak masuk. SK terakhir juga tidak masuk. Ada yang masuk di SK yang tidak masuk di SK 53, tetapi masuk di SK yang baru. Ini persoalannya Pak yang sesungguhnya. Masyarakat merasa tidak adil di sana. Orang yang rusak ringan malah keluar namanya jadi rusak berat.
sesungguhnya di masyarakat. Ini persoalan, Pak. Berulang kali saya di ruang sidang ini, Pak Novi, kau keluar. Klarifikasi di masyarakat supaya tidak terjadi kegaduhan. Itu yang saya omong ulang-ulang. Ini ada banyak persoalan ini baru dari satu desa. Ini masalah bagi kita, Pak. Jadi saya berpikir lambat sedikit-sedikit pembagian ini tidak apa-apa, tetapi masyarakat harus dipuaskan. Telusur kembali. Ada janda, ini nenek-nenek ini. Rumahnya rubuh. Ini yang ini. Sampai sekarang ini hanya pakai terpaling. Orang makan di tempat yang itu. Coba membayangkan itu. Amburadulnya pembuatan SK di kabupaten ini. Oke, cukup. Sudah bisa dimengerti. Saya sebenarnya waktunya 5 menit Sudah bisa dimengerti dari bawah yang ditunjukin itu bagian dari data yang. Sehingga saya berpikir, saya lanjutkan sedikit Pak Ketua. Saya berpikir pemerintah harus kembali berpikir jangan sampai timbul ketidakadilan di masyarakat. Satu, yang berikut informasi terakhir dari saya. Sesuai hasil konsultasi kami, bahwa ini kan tentu ada uang dari kerusakan berat, kerusakan ringan bisa dikasih turunan dan lain. Sehingga itu kalau ada keputusan di sana, atau misalnya orang yang sudah dapat bantuan lain dari tempat lain misalnya, sehingga ada uang yang tidak bertuan nanti di sana. Sesuai dengan hasil konsultasi kami, bahwa barang itu dapat disepakati oleh pemerintah daerah dan DPRD agar dibagikan kembali kepada mereka-mereka yang tidak dibagi. Sehingga jelas itu informasi seperti ini harus diberikan kepada masyarakat. Terima kasih, Pimpin. Terima kasih Pak Denny. Bapak sekalian yang saya hormati, mohon izin saya menyampaikan dulu sedikit. Iya, sebelum selesai saya sampaikan dulu. Dan saya kira sudah direspon oleh Pak Sekda tadi bahwa ini menjadi bagian daripada tugas dan kerja-kerja pemerintah daerah selanjutnya. Bahwa seluruh yang kita percakapkan itu di SK, setelah data di SK 141 itu kan 15.000 lebih. 15.000 lebih. Iya, 15.000 lebih. Bahkan bisa jadi juga ada yang tercecer dari 15.000 ini. Bisa jadi ada. Seperti apa yang disampaikan tadi itu. Ya. Dari 15.000 ini kemudian dibentuk tim dari kabupaten, kemudian diusulkan menjadi usulan final daerah menjadi 10.372. Jadi mari kita apa? Mari kita cari apa? Seperti Pak Sekda sudah sampaikan. Selisih 15.000 sampai 10.000 lebih ini, kalau ada yang betul-betul yang tercecer, saya kira tetap menjadi perhatian pemerintah. Ini kebijakan apa yang mau diambil? Saya kira itu dengan data yang teliti, cermat dan akurat. Dari 15.000 kemudian berkurang jadi 10.000 lebih ini. Saya kira ini akan tetap menjadi tanggung jawab pemerintah di daerah ini. Karena pasti ada tercecer. Kemudian dari 10.372 hasil resiu ini jadi 9.982. Artinya ada berkurang 430. Berkurang 430 ini karena apa? Bisa karena dobel nama, bisa karena kesalahan. Makanya perlu diteliti, dicermati lebih baik. Kalau memang betul-betul harusnya mereka dapat ini karena hanya kelalaian administrasi, saya kira kita harus tetap juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk bisa menyelesaikan 430 ini. Kalau hanya karena kelalaian. Yang berikut, setelah berkurang 430 ini, uang yang dikirimkan cuma untuk 9.982. Dari 9.982 ini bisa jadi sudah ada juga penerimaan dari sumber dana yang lain. Sudah bangun rumahnya mungkin dari dana desa, mungkin di 2021, mungkin sudah dibangun dari Kementerian PUPR, mungkin juga sudah dibangun dari Dinas Perumahan, mungkin juga sudah dibangun dari Dinas Sosial, mungkin juga dari desa dan mungkin juga bantuan-bantuan lainnya dari desa. Jadi mari kita pilih satu persatu dengan komitmen pemerintah untuk coba diperhatikan yang berkurang dari 15.000 jadi ini. Jadi saya kira ini kebijakan terhadap tahapan-tahapan ini yang
kita perlu ada kepastian, ada komitmen dari pemerintah, karena masalahnya itu ada di antara itu. Dari 15.000 kemudian menjadi 10.000 lebih itu. Bisa jadi ada betul, bisa jadi ada betul. Yang seperti disampaikan oleh Pak Dini dari Ladang anggota Dewan terhormat. Jadi mari kita dekati satu persatu dan ini menjadi kewajiban daerah ini. Selain yang diusulkan tambah pasti, selain yang mau diusulkan lagi, karena tentu di sini ada saving pasti. Dari 1982 ini kan pasti ada uangnya yang tersisa. Ya. Karena dia dibangun dana desa dan lain-lain itu. Ini menjadi kewajiban pemerintah daerah. Saya pikir untuk bisa memastikan yang sekitar 27 miliar 100 juta ini, kalau sebisa mungkin daerah ini masih bisa dengan berkoordinasi, dengan konsultasi, dengan keyakinan kepada penanggulangan bencana nasional untuk bisa memastikan sehingga apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu sekalian yang paling tercipta ini, kami berharap dan DPRD tetap menjadi kewajiban pemerintah daerah. Saya kira intinya tadi yang sudah dijelaskan bahwa harus ada kebijakan, ada selisih data yang ada ini. Tapi itu dengan verifikasi yang serius. Mungkin dari saya. Izin bicara. Dikasih mana dulu? Saya sudah siap tadi pimpin. Kemudian sudah baru masyarakat dulu baru dewan. Oke, baik, terima kasih pimpinan. Yang ingin saya sampaikan. Pak Kornelis izin sebentar ya sebelum Pak Kornelis masih boleh. Mungkin saya tegaskan kembali begini. Rapat kita hari ini adalah rapat dengan pendapat. Prinsipnya pemerintah sudah berpendapat tadi terhadap acara yang itu kita tawarkan di awal, yang sudah saya bacakan tadi. Karena itu ruang ini kita berikan kepada masyarakat ini perwakilan untuk bisa merespon tadi pendapat pemerintah. Kira-kira itu bisa diterima atau tidak pendapat pemerintah tadi? Itu yang kita mau tahu dulu ya. Saya kira lebih enak di pembicaraan kita. Nanti simpang siur kalau tidak seperti tidak kita atur ya. Jadi nanti ada perwakilan yang bicara merespon itu pernyataan ini pemerintah tadi. Saya kira itu sudah direspon dan Pak itu sudah sampaikan tadi ya. Itu sudah direspon. Oke, terima kasih Pak Wakil. Gitu Pak. Yang dari masyarakat silakan. Dua ya. Dua Pak. Tiga Bapak, tiga dari masyarakat Bapak. Dengan kalau bisa perwakilan kepala desa juga. Baik. Terima kasih. Pak Kornelis, kemudian Pak Ruben, kemudian yang kepala desa ya. Silakan. Oke, baik, terima kasih pimpinan. Dari apa yang dijelaskan oleh Bapak Sekda tadi, bagi saya itu sudah cukup runut, tetapi masih ada yang kurang. Kenapa saya bilang masih ada yang kurang? Karena pertanyaan saya belum dijawab. Solusi bagi warga yang terdata di SK hasil review audit yang ada ketidaksesuaian antara kondisi ini dengan data yang ada di SK. Contoh, rumahnya rusak berat, masuk sebagai rusak sedang dan rusak ringan. Solusi untuk mereka apa? Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau tanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Lufi tadi. Saya minta supaya beliau jangan jadi Pilatus. Kenapa saya bilang beliau harus tidak boleh jadi Pilatus? Pada saat selesai pendataan awal, lahir SK 141 itu, maka pembentukan tim verifikasi tingkat RW sesuai penjelasan tadi. Karena ribut itu. Pada akhirnya tim verifikasi tingkat RW melakukan verifikasi yang semestinya hasil verifikasi itu dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh kepala desa dan ketua BPD. Tetapi hingga detik ini kami tidak pernah diberi berita acara untuk ditandatangani. Lalu kenapa Pak Lufi justru menyalahkan kepala desa dan lurah? Ini bagi saya ini seperti Pilatus. Ya, Pak Di. Kerjanya tidak profesional kemudian menuduh orang lain yang kerja tidak benar. Ini saya minta supaya ini menjadi perhatian serius dan Bapak Wakil Bupati, Bapak Bupati dan Bapak Sekda untuk evaluasi kinerja manusia begini. Kami masyarakat sudah cukup jenuh. Terima kasih. Kita RDP ini kita mencari solusi. Ingin menegaskan atas penjelasan Pak Sekda, juga penjelasan Kanak Pak BPD dari BPD Pak Lufi.
disampaikan oleh Pak Sekda mengenai permintaan saya, jangan sampai terjadi pendobelan maksud saya. Karena dana-dana yang sudah diterima oleh pemerintah berupa bantuan langsung waktu itu, baik oleh wakil gubernur segala macam. Kami pernah ikuti juga bahwa ada yang dapat seng, ada yang dapat paku, ada yang dapat uang. Jangan sampai maksud saya mereka mendapat terjadi pendobelan. Sudah dapat itu lalu nama mereka ada lagi di sini. Sementara masyarakat kita seperti disampaikan oleh Pak Denny, dan masih ada yang belum terdaftar. Karena itu kami ingin tahu. Bukan kami mengukir-ukir masalah itu. Bukan kami punya kewenangan untuk mencari tahu apakah Bapak pemerintah sudah kasih sama siapa, bukan. Tapi kami ingin tahu yang sampai terjadi pendobelan. Ya tolong dicek nama-nama yang menerima dana itu. Dan kami tidak menuduh Bapak makan uang, ya. Karena bagi orang Sabu, kalau makan dana bencana, maka akan terjadi baik dulu, bohong ada, mati. Makan mati tidak berbangka, bukan makan dana bencana. Betul atau tidak? Ini saya masalah. Siapapun yang coba-coba makan ini bencana dan bencana, dia akan mati dan berbangka dan busuk. Jadi minta maaf, Pak Sekda, kami bukan mengungkit, tetapi kami ingin tahu jangan sampai pendobelan. Ini juga solusi yang kami tawarkan. Yang kedua, mengenai pernyataan saudara saya Pak Lufi sebagai kalak BPBD. Saya salut pernyataan beliau pada YouTube dan juga pernyataan waktu diwawancara oleh beberapa wartawan bahwa beliau sudah bekerja sesuai aturan. Tetapi hari ini saya dengar, saya pernah beliau diduga hari ini sebagai sumber kegaduhan di dalam proses pendataan, verifikasi, validasi, dan lain-lain. Saya tidak buat, ya. Karena mungkin ini tidak mungkin Pak bisa makan. Saya sampaikan. Yang mungkin bisa makan mungkin tahun lalu, tapi saya tidak dulu. Pernyataan Pak sampai dengan detik ini di sini, kami sangat-sangat tidak puas. Karena Pak bilang nanti akan diusut. Sudah beritahu kepala desa. Sejak kapan kami mengikuti berita terbaru bagi mereka yang dicoret saat review api yang 430 ini? Ini baru seminggu yang lalu, yang mana masyarakat telah mengumpulkan berkas seperti yang Pak perintahkan mendahului jurnalis. Ini salah satu kegaduhan yang Pak buat di daerah ini. Pak mendahului itu. Kalau Pak tidak marah sama saya, Pak jamin tidak akan mereka keluar. Kalau mereka sudah kumpul maaf, materi, KKK, dan KDB. Pak jangan mereka marah sama saya. Saya masyarakat ini. Goyang kepala apabila Pak kerja betul. Tapi hari ini ada yang juga membuat kegaduhan di negeri ini. Lalu sejak kapan kepala desa dan RT RW mulai mengusulkan nama-nama yang berbeda? Ini belum dijelaskan. Kapan? Kalau tidak salah di dalam waktu Mei, batas toleransi kalau ada yang usul baru tetapi tidak tahu seperti Pak Ketua bilang, Pak Bupati bilang dana dari mana ini? Walaupun kita usul lagi, dan dari mana? Apalagi saya tadi disampaikan oleh Pak Lores terhormat. Juga belum tertangan Bupati, tapi Pak punya surat sampai keluar kepada kepala desa, kepada BPD, belum lagi dia beri di grup. Luar biasa. Saya minta Pak Sekda tolong ini. Kami masyarakat sangat dikecewakan dengan kinerja seorang Lufi seperti ini. Orang ini tidak perlu dipertahankan di negeri ini. Setuju? Jangan bukan bikin resah di masyarakat di samping ini. Jangan melihara orang-orang yang tidak becus di negeri ini.
sekda ya. Pimpinan Ya. saya daftar dari sana. Harus Pak Kasar dulu. Tidak usah diundang. Pak. Kasih kita dulu Pak. Terima kasih pimpinan. Pak Kasar. Tidak usah diundang dalam rapat ini kalau begitu Bapak. Tidak ada. Kami Ya. pantas menyampaikan itu aspirasi kami dari bawah sana. Iya, Pak Kasar Kami tidak usah sudah. diundang Baru Pak Toceh. PPD di sini. Setuju. Aska, setuju. Terima kasih pimpinan. Tidak usah kami. Yang saya hormati Pak Wakil Bupati. Apa yang kita lihat di sana supaya jangan terjadi kecemburuan sosial. Pak Kasar silakan. Makanya kami tidak berikan ruang yang sudah kami keluar saja. Kalau begitu kami juga punya hak. Pak Kasar silakan. Terima kasih pimpinan. Saya ulangi. Yang saya hormati Pak Wakil Bupati, Pak Bupati yang diwakili oleh Wakil Bupati, Pak Sekda, yang saya hormati para pimpinan, wakil pimpinan, teman-teman anggota DPRD, Bapak Camat, Kepala Desa, dan Bapak Ibu masyarakat yang hadir bersama-sama saat ini di ruang sidang Dewan yang terhormat. Saya tidak panjang lebar menjelaskan tentang masalah Seroja karena sudah cukup banyak dijelaskan. Tetapi saya mau menambahkan sedikit menjadi perenungan dan masukan bagi pemerintah untuk menyelesaikan masalah Seroja di Kabupaten Probolinggo karena sebagaimana kita tahu saat ini sudah menimbulkan kegaduhan. Pertama, saya memberikan solusi. Saya tidak perlu lagi menjelaskan karena ini Pak Vicky kita sama-sama kan anggota Komisi 3 telah jelaskan semua tadi. Jadi poin pertama yang saya mau sampaikan adalah menjadi yang harus kita bahas pada saat ini. Pertama mengenai data yang telah didata dan masuk dalam SK 141. Terus dieliminir oleh SK 153. Itu yang pertama. Solusinya apa? Bagi data yang tereliminir. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagi saudara-saudara kita yang tidak masuk dalam SK 141, tetapi ternyata dan ada faktanya mereka mengalami musibah, kerusakan ringan, sedang, dan berat. Solusinya apa? Jadi tolong catat Bapak pimpinan. Supaya ini yang intinya. Yang ketiga, dana sudah turun ke bumi sahabat juga untuk kita 100 miliar lebih. Bagaimana tata cara pengelolaannya sehingga sampai dengan tepat dan cepat kepada para penerima. Tiga solusi ini yang harus kita bahas. Kita jangan meluas kemana-mana. Tadi Bapak Ibu sudah menyampaikan unek-unek semua. Intinya tertuju kepada tiga poin ini. Terima kasih pimpinan. Saya bicara atas nama Desa Rian. Saya prestasi di sana. Jadi yang pertama, kami 2 kali diperintahkan untuk mendata. Ada namanya data cepat. Waktu itu sampai pohon pun didata. Kalau pohon pisang susah didata. Kami kasih masuk. Yang kedua, dari BPBD dengan Pemerintah Rakyat membentuk tim yang dilatih. Mereka dilatih waktu itu kalau tidak salah 1 atau 2 hari untuk mendata. Hasil data itu ada di sini. Leliana 225. Tapi dari 225 hilang 77. Setelah SK 153 ini ada. Ada penambahan yang mengganti 200 ini 77 ini justru orang tidak rusak rumahnya. Asik. Yang mereka waktu itu tidak kami data karena kios saja rusak atau WC saja karena aturan waktu itu kalau tidak salah rumah tinggal sendiri yang didata. Bahkan rumah daun waktu itu tidak boleh didata karena nanti penanganan dengan dana lain katanya. Ini katanya semua karena kadang-kadang lewat WA. Surat undangan di sini saja lewat WA. Luar biasa kalau di daerah sudah pakai WA semua, kami sulit mempertanggungjawabkan ketika ada masalah. Yang berikut Bapak, keluar SK 153, Lilian hanya keluar
211 yang di dalamnya ada 77 orang yang saya tidak tahu. Dan siapa yang bertanggung jawab ketika itu rumah mereka tidak rusak. Dan rumah daun masuk di dalam itu lagi, yang katanya tidak dihitung. Dan ada rumah daun yang rubuh betul dan foto saya tidak bawa, seperti Pak Denny tadi pegang foto. Saya bermaksud kemarin membawa foto semua, tapi tidak. Mohon ini diperjelaskan dengan tahapan yang seperti Pak Lores. Saya setuju dengan Pak Lores. Kita jangan keburu. Kita lakukan ini. Cuma kami di Liliana, saya menyatakan kami tidak kerja ulang lagi karena kami punya data file pada yang 205 ini dan pakai tim. Ada uang di negara yang pakai 5.000 per rumah waktu itu. Kan pakai lagi tim dari mana lagi? Mungkin itu tolong dipertimbangkan pimpinan untuk menjadi pertimbangan untuk tindakan ke depan supaya jangan menjadi ricu. Karena kita kesulitan juga sekarang. Biasa lewat WA dan telepon. Kita telepon BPBD juga susah masuk pun tidak diangkat. Sekian dan terima kasih. Shalom. Terima kasih Pak Teti. Bapak yang di belakang. Silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Ketua Dewan yang terhormat dan seluruh Bapak-Bapak anggota Dewan yang terhormat dan Bapak Wakil Bupati serta Bapak Sekda serta Bapak para Kepala Desa dan seluruh Bapak-Bapak BPD dan tokoh-tokoh masyarakat yang hadir. Perlu kami perkenalkan dulu bahwa saya salah seorang BPD dari Kota Hawu, Desa Kota Hawu. Nama saya Paulus Penuel. Makanya tadi saya akan suarakan itu karena kami diundang jauh-jauh, kami tidak boleh menyampaikan apa yang akan bawa dari desa kami di sini. Di sini Bapak perlu kami memberitahukan sedikit bahwa yang terjadi di desa kami itu ada sedikit kecemburuan sosial. Karena apa? Orang yang rumahnya jukir balik kok tidak ada nama. Yang tidak jatuh sehelai daun pun kok ada nama 50 juta rusak berat. Makanya tolong ini take ke tangan Bapak. Kami minta itu. Saya kaget ketika ada orang yang rumahnya ada beberapa rumah kok bisa dapat 50 juta. Yang rata dengan tanah tidak ada nama di dalam hal ini. Jadi mungkin bapak-bapak yang daftar ini untuk apa? Manipulasi data saja. Tolong itu orang yang rasa betul-betul rusak berat kok di kategori rusak ringan. Yang tidak jatuh sehelai daun pun dikasih rusak berat. Ada apa di balik ini? Ini mungkin ini sedikit yang saya sampaikan. Terima kasih. Pak Ketua. Kita dulu, Pak Ketua. Ya, kita pasti. Pak Ketua. Sebetulnya saya mau kasih Pak Wakil Bupati dan Pak Sekda langsung. Karena sudah banyak lagi. Pak Sekda dan Pak Wakil kita perlu sebelum Pak Ketua. Izin bicara Pak Ketua. Pak Karen dulu ya baru di belakang. Oke boleh ya. Pak Karen boleh. Baik, terima kasih Pak Ketua. Karena sudah disebut saya langsung bicara. Pak Karen itu berbaik sekali. Sabar, menariknya terus ini Pak. Baik, terima kasih Pak Ketua. Yang saya hormati semua kita yang hadir dalam ruangan ini dan ada di luar. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Pak Denny dengan dua orang tadi dari belakang, Pak Tonce dengan Kepala BPD Kota Hawu, bahwa memang inilah dasar permasalahannya. Data yang amburadul ini yang menjadi SK153 itu biangnya Pak, karena tidak memakai data yang menjadi dasar jadi data oleh RT. Itu Pak. Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, data awal itu sekitar 15.000. Kenapa hanya menjadi 10.000 lebih? Memangnya dibayar oleh uang di Kabupaten Saburai-Jua, sehingga kita merasa rugi untuk mengusulkan orang-orang ini. Ini Pak biangnya Pak. Sampai munculnya orang-orang yang tidak rusak itu kan masuk dalam SK. Siapa yang bermandi ini Pak? Jujur kita semua. Tim di kabupaten ini tolong jujur. Siapa yang kasih masuk ini orang-orang ini? Ini pernyataan ini sudah disampaikan oleh kepala desa ketika kami melakukan kunjungan ke beberapa kecamatan dalam rangka sosialisasi APBD. Ini sudah disampaikan Pak. Mereka tidak tahu tiba-tiba ini orangnya ada. Padahal mereka tidak pernah mendata. Terus siapa yang muat? Setan kah? Ini kita harus jujur ini Pak. Makanya SK153 ini memang SK yang dibuat demi kepentingan orang-orang tertentu. Benar. Dan
yang ini Pak. Ini yang kegaduhannya. Sehingga saya bilang begini, kembali pakai data kepala desa. Jangan pakai itu data SK 153 Pak. Usul itu kepala desa tidak tahu Pak. Waktu usul ke BNPB, kepala desa tidak tahu. Iya, kepala desa tidak tahu Pak, itu SK 153. Karena yang mereka data adalah ada di 141. Iya. Ketika hilang itu kan tidak ada seperti disampaikan oleh kepala BPD ini Desa Pedoroni. Tidak ada berita acara, tidak dilibatkan lagi kepala desa. Sehingga siapa yang bermain di ini Pak? Dari semua penyampaian ini, bahkan di RDP yang pertama, Saudara Freddy Paliki menyampaikan bahwa di SK 153 tidak ada, tapi di data dapat uang ada. Ini kan gimana? Bisa begitu. Siapa nih yang bermain ini? Kan kurang ajar ini, bermain-main dengan ini, data ini. Ini bukan uang kita, uang daerah Pak. Ya, ini uang dari sana. Seharusnya kita berikan semua nama orang yang rusak ke sana. Terserah mereka mau bayar atau tidak. Itu seharusnya. Bukan memotong nasib orang dengan cara-cara begini. Menitipkan orang yang tidak rusak dan mengeliminir orang-orang yang benar-benar rusak seperti disampaikan oleh teman-teman. Ini kita pikir Pak. Ini dosa besar untuk kita yang bermain dengan data. Terima kasih saya kembalikan. Terima kasih.